Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Yusuf ini dimulai dengan mimpi. Saya katakan dari awal tadi, dimulai dengan mimpi, pertengahannya mimpi, dan akhirnya juga mimpi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di usia 10 tahun, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, dan mimpinya diceritakan kepada bapaknya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semua mereka sujud kepadaku." Ikhwatu fiddin, tentu yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Yang dimaksud sujud di sini sujud ta'zim, penghormatan. Sama ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat, Allah katakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ini bukan sujud ibadah kayak antum salat sujud, bukan, tapi sujud penghormatan. Seperti umpamanya kalau tentara hormatkan, diletakkan di sini. Ini, itu namanya hormat. Lah budayanya mereka seperti itu, hormatnya dengan cara sujud. Jadi bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali kepada Allah. Kalau sujud ibadah diberikan kepada selain Allah, terjerumus kepada kesyirikan, dosa besar. Tidak boleh. Lah sama di sini, maksudnya adalah makhluk-makhluk seperti bintang, matahari dan bulan yang ditengok Yusuf alaihi salatu wassalam dalam mimpinya mereka sujud, maksudnya sujud penghormatan. Lah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam paham ini bukan mimpi biasa, ini mimpi luar biasa. Di mana karena Yakub seorang nabi, turun wahyu kepada dia, dia tahu bahwa Yusuf ini kelak akan menjadi nabi. Makanya Nabi Yakub kemudian menasihati Yusuf, sebelum terjadi apa-apa dengan kamu, maka jangan ceritakan mimpi ini. Makanya Allah katakan, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu itu, karena mereka akan membuat makar untukmu, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi Yakub sudah memperingatkan Yusuf, jangan cerita mimpi ini. Kalau cerita sampai cerita kedengaran kepada saudaranya, timbul hasad, ini bisa masalah. Ya. Jadi dari sini ikhwan fillah yakunikan Allah Subhanahu wa taala banyak pelajaran dari dua ayat ini. Pertama, khusus bagi antum ya para santri. Di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagaimana akhlak dan adab. Lihat seorang bapa berakhlak kepada anak dan anak berakhlak kepada bapa. Nabi Yakub tahu nama Yusuf, tapi dia tidak memanggil namanya kan. Hei Yusuf, tidak. Tapi memanggil dengan kata-kata ya bunai, wahai anakku. Begitu juga Nabi Yusuf tahu nama bapaknya Yakub, tapi tidak menyebut wahai bapak Yakub, tidak. Tapi dengan mengatakan ya abati, wahai bapakku. Inilah yang diajarkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim tahu bapaknya kafir, Azar itu kafir. Bukan hanya kafir, dia pemahat patung, dia penjual patung, mengajak orang menyembah patung. Tapi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya, dia tidak pernah mengatakan ya Azar. Dia mengatakan ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku. Ini adab ikhwan. Tidak boleh seseorang memanggil nama. Ya, ini adab anak kepada bapa dan bapa kepada anak. Begitu juga
seorang santri kepada gurunya. Antum sudah tahu mungkin nama ustadznya Ustadz Soleh, Ustadz Maulana, Ustadz Iqbal, Ustadz macam-macam sudah tahu namanya. Tapi jangan kemudian disebut nama ya Ustadz. Nah, seperti itu. Ya, wahai guruku, itu adab namanya. Walaupun hanya berbincang-bincang, mungkin ustadznya tidak ada. Bincang-bincang sama kawan gitu. Payah itu Pak Soleh itu. Nggak boleh begitu. Ya. Tetapi, waduh, gimana Ustadz ini? Ustadz siapa? Ustadz Soleh. Begitu. Ya. Itu adab namanya. Antum jangan kemudian sekesal apapun seorang santri kepada gurunya, tetap ada adab dalam penyebutan itu. Makanya kenapa para ulama itu apabila menyebutkan dalam kitab-kitab mereka karya-karya para ulama yang sudah wafat, selalu mereka akan memberikan di ujung namanya kata-kata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Apabila dia masih hidup, maka akan diberikan doa di ujung namanya hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Itu adab namanya. Kita berdoa kepada orang yang berjasa, kepada orang tua, kepada guru. Begitulah yang diajarkan para nabi kepada kita. Makanya di sini kita lihat dalam surah Luqman, Luqman ketika menasihati anaknya, ya bunai la tusyrik billah, dia tidak menyebut namanya wahai Luqman, tidak, karena ini bentuk adab, bentuk akhlak maksudnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, di sini Nabi Yakub kemudian mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apabila antum semuanya diberikan sebuah kabar gembira, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Allah ceritakan nikmat itu. Tetapi bukan berarti semua nikmat harus diceritakan. Kalau seandainya memunculkan orang-orang yang hasad, makanya di sini Allah mengatakan, hai anakku, jangan ceritakan mimpimu, ini mimpi baik, sebab itu nanti akan menjadikan saudara-saudaramu membuat makar kepadamu. Kalimat kaidun makar, ya. Tentu makar yang paling besar, tidak ada makar melebihi makar Allah. Allah lah zat yang paling tinggi makarnya. Nah, setelah itu kemudian makar yang paling bahaya adalah makar yang ditimbulkan orang hasad. Makanya kenapa dalam surah yang pendek, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, di ujung ayat mengatakan min syarri hasidin idza hasad, karena makarnya orang hasad itu bahaya. Ustaz, apakah ada sesama santri saling hasad? Banyak. Hasad gara-gara makanan, rebutan makanan, kan itu. Gara-gara makanan musuhan. Hasad karena kecerdasan. Kalau hasadnya baik gak apa-apa. Ya Allah, saya ingin si Anu pintar sekali ya Allah, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau hasad yang menghilangkan kenikmatan orang, itulah yang kita disuruh berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min syarri hasidin idza hasad. Baik, kemudian setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, diceritakan mimpinya kepada ayahnya, dan ayahnya wanti-wanti, jangan ceritakan kepada saudaramu ya, nanti saudaramu akan membuat makar. Kita tahu bahwa Nabi Yakub ini, ikhwan, memiliki berapa istri tadi? Saya katakan empat istri. Lah, di antara salah satu dari 4 istri itu ada namanya Rahil. Nama istri Yakub itu ada namanya Rahil. Rahil inilah ibu daripada Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Binyamin itu satu kandung, dari ibu yang sama dan bapak yang sama. Adapun saudara-saudaranya lain bapak, lain ibu satu bapak. Lah, ketika ibu Rahil ini melahirkan adiknya Nabi Yusuf namanya Binyamin, meninggal dia. Meninggal, akhirnya Nabi Yusuf dan Binyamin ini tidak punya ibu, hanya punya bapak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Lah, karena memang Nabi Yusuf dengan Binyamin ini masih kecil, yang paling bungsu gitu dari seluruh anak-anak Yakub. Yakub ini ingin memposisikan plus, bukan hanya selaku ayah kepada Nabi Yusuf,
dan Benyamin, dia pun ingin memposisikan menjadi ibu. Akhirnya dia lebih mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin dibandingkan istri-istri yang masih hidup dan anak daripada istri-istri yang masih hidup. Dari sinilah tumbuh kecemburuan. Cemburu istri-istrinya itu enggak diperhatikan, karena Yakub terus memperhatikan Yusuf dan Benyamin. Akhirnya kemudian istri-istri Nabi Yakub ini menghasut anak-anaknya dengan mengatakan, wah payah bapakmu tuh tengok tuh. Kenapa Yusuf aja, kenapa Benyamin saja kemana-mana sama mereka, kalian tak pernah diajak macam-macam. Tertanamlah sifat hasad yang ditumbuhkan ibunya kepada anak-anak yang merupakan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini hati-hatinya para akhwat di belakang itu ya. Jangan sekali-kali mendoktrin kepada anak, karena anak itu paling mudah didoktrin, dan perempuan itu paling mudah mendoktrin, dan pengaruhnya melebihi laki-laki. Makanya akhirnya hasad ibu-ibunya turun ke anak-anaknya tuh. Lah, dari situlah kemudian mulailah anak-anak mereka datang kepada Nabi Yakub dan mengatakan, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin." Ketika mereka saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat. Sungguh ayah kami berada di atas kesesatan yang nyata. Lihat, Nabi Yakub seorang nabi, bagaimana mungkin dikatakan sesat? Ya, bagaimana mungkin seorang anak mengatakan sesat bapaknya, padahal Yakub itu nabi, disesat-sesatkan sama anak-anaknya. Karena yang menjadikan orang itu berkata kotor itu hasad yang tertanam, dan hasad itu penyakit syaitan ya kawan. Penyakit yang pertama kali di langit adalah hasad, hasadnya iblis kepada Adam. Dan penyakit yang pertama kali muncul di bumi hasad juga, hasadnya Qabil kepada Habil. Makanya hasad itu penyakit iblis ya. Makanya kenapa Nabi Yakub sudah mewanti-wanti kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpimu, dan di ujung ayat mengatakan karena musuh yang nyatalah syaitan. Setan menguasai saudara-saudara Yusuf sampai berani lancang kepada bapaknya dan mengatakan, inna abana lafi dhalalim mubin. Oh, bapakku ini sesat katanya. Berani mengatakan sesat karena hasad. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bahaya hasad di sini. Bahaya hasad iblis kepada Adam apa? Menjadikan Adam terusir dari sorga kan? Menjadikan iblis dilaknat sampai kiamat. Kemudian hasadnya Qabil kepada Habil mengakibatkan apa? Pembunuhan Habil di tangan Qabil, dan itu pembunuhan pertama di permukaan bumi. Adapun hasad saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, lihat Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-9, uqtulu Yusuf awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf, satu, atau buanglah dia ke sebuah tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, atau yang ketiga, setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Jadi pertama suruh dibunuh, yang kedua suruh dibuang, yang ketiga apa? Ada yang berakal di antara anak-anak Yakub ini. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Janganlah bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita masukkan aja ke sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Biar nanti ada orang-orang musafir datang, mudah-mudahan diambil mereka, kemudian dibawa mereka pergi. Lihat, akibat hasad. Pertama ide pembunuhan, bunuh saja Yusuf itu. Kemudian yang kedua ide pembuangan. Kemudian yang paling ringan idenya apa? Dimasukkan ke sumur. Semua bicara tentang nyawa. Dibunuh jelas menghilangkan nyawa. Dibuang ke padang pasir bisa kematian,
karena kehausan, dibunuh, dilemparkan ke sumur. Bisa saja di sumur ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam kan. Makanya Allah mengatakan ghayabatil jub. Kenapa dikatakan ghayabatil jub? Ghayabah itu artinya tidak terlihat. Ini bukan sumur kecil, bukan sumur 15 meter, 12 meter, bukan. Tapi sumur yang enggak tahu kedalamannya. Makanya Allah mengibarahkan dengan ghayabatil jub. Saking dalamnya enggak kelihatan. Coba bayangkan. Dan Yusuf 3 hari di situ. 3 hari dalam sumur yang gelap itu. Kalau seandainya saya kasih hadiah 50.000, antum uka-uka di sana, di siapa yang berani? Malam ke hutan Jabal Uzana, jalan ke hutan sana, ya. Nanti pagi datang lagi ke sini. Siapa yang berani ngacung? Ustadz kasih 50.000, saya tambah 100.000, tambah jadi 500, tambah 1 juta. Nggak ada yang ngacung. Ustadz-ustadznya lah. Coba. Itu loh di hutan ini. Yusuf udah sumurnya di hutan, masuk lagi ke dalam sumur itu. 3 hari 3 malam dalam kegelapan itu. Anak umur 10 tahun. Yusuf ketika dimasukkan itu usianya berapa? 10 tahun itu. Subhanallah. Tetapi dalam riwayat, ketika Yusuf berada di sumur itu, karena itu pilihan terakhir saudara-saudaranya, mereka tidak jadi membunuh, mereka tidak jadi membuang, dan mereka memasukkan Yusuf ke sumur. Di dalam sumur itu Jibril datang. Selama 3 hari Jibril bolak-balik datang. Kemudian menenangkan Nabi Yusuf dalam sumur itu usia 10 tahun, dan menceritakan tentang bahwa Yusuf, nanti kamu sebentar lagi setelah 3 hari ini akan ada orang yang mengambil. Kemudian nanti akan dijual, kemudian akan hidup di istana, kemudian akan dirayu perempuan, kemudian akan dipenjara, kemudian akan ini, akan itu. Semua diceritakan Jibril tentang kehidupan Yusuf ke depan sampai meninggal. Jadi Yusuf sudah tahu gambaran nih setelah keluar dari sumur apa yang akan terjadi, karena Jibril sudah mengilhamkan kepadanya, ya. Makanya dia membuat tenang Yusuf di dalam sumur tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kisah tentang bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini saudara-saudaranya itu sebenarnya karena hasadnya yang tinggi kepada Yusuf, sebenarnya berusaha untuk memisahkan Yusuf dengan bapaknya, tetapi tidak berhasil. Jadi maunya itu Yusuf diambil, dibuang gitu kan, dibunuh. Pokoknya mereka membuat makar setiap hari, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya datang kepada bapaknya, dan mereka mengatakan, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Kalimat kenapa kau tidak mempercayai kami, maksudnya dari sini kata para ulama tafsir, mereka sudah berusaha berkali-kali tapi tidak berhasil. Makanya mereka meyakinkan bapaknya. Bahasa kita apa? Masa nggak percaya dengan kami? Kasihlah Nabi Yusuf itu main-main bersama kami. Wa inna lahu lanasihun. Apa kata mereka? Sungguh kami semua menginginkan kebaikan. Lihat, sama persis seperti iblis. Ketika iblis masuk ke dalam surga, dia berusaha untuk membujuk Nabi Adam kan? Memberikan was-was. Fawaswasa lahum asyaitan. Was-was, diberikan was-was setan agar Adam itu memakan buah larangan itu. Tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya iblis bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dia mendatangi mereka hanya menginginkan kebaikan. Lihat, ya. Jadi orang yang berbuat jahat itu tidak mungkin akan menampakkan kejahatannya, pasti akan menampakkan kebaikan. Lihat para penipu itu, mana ada penipu nampak tipuannya kan? Pasti akan diberikan kebaikan dulu. Makanya sebuah kebatilan, kata Syekh Shalih Fauzan,
kalau ditampakkan 100% ditolak manusia. Tapi kebatilan itu kalau kemudian ada kebaikan di situ dan tercampur hak dan batil, barulah manusia menerimanya. Makanya kenapa di sini ikhwatu fiddin, dalam rangka memuluskan kejahatannya, mereka meyakinkan bapaknya, percayalah bapak kepada kami. Kami ini tidak ingin apapun kecuali kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami bisa menjaganya. Jadi diyakinkan bapaknya itu. Sampai akhirnya bapaknya luluh. Mulailah kemudian mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermain-main. Lah ketika itulah mereka merencanakan. Dari ketika itu mereka berangkat 11 orang karena Benyamin masih kecil tidak diajak. Lah yang 10 orang ini membuat makar di tengah padang pasir. Bagaimana mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu saya katakan Yusuf alaihi salatu wassalam berusia berapa? 10 tahun. Sebagian mereka mengatakan bunuh saja, sebagian mereka mengatakan kita letakkan di padang pasir biar dia kehausan mati, dan sebagian yang berakal di antara mereka mengatakan biar kita masukkan Yusuf ke sumur biar ada para musafir dan mengambilnya entah berantah dan yang penting dia tidak hidup bersama kami. Artinya di sini akhirnya sepakat seluruh saudara-saudaranya mengambil yang paling ringan. Di sinilah ada sebuah kaidah usul fikih, akhafu dhararaini, mengambil yang paling kecil madaratnya. Jadi mereka tidak membunuh, mereka tidak melempar ke padang pasir, tapi mereka mengambil yang paling ringan madaratnya, yang memungkinkan Yusuf itu bukan hanya ada kemungkinan mati tapi juga ada kemungkinan hidup. Dan begitulah kaidah usul fikih ya. Jadi kalau ada dua perkara, yang satu madarat, yang satu madarat, maka ambillah yang paling kecil madaratnya. Harus seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kita dihadapkan dengan 3 perkara. 1 perempuan, 2 khamar, 3 pisau. Kemudian antum dipaksa kamu berzina dengan wanita itu. Kalau tidak, kami bunuh. Kalau engkau enggak mau, minumlah khamar. Ini kan semua madarat ikhwan. Berzina dosa besar, minum khamar dosa besar, membunuh juga dosa besar. Tapi antum dipaksa melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Kita memilih yang mana? Semua dosa besar. Membunuh tidak mungkin, berzina tidak mungkin, minum khamar juga tidak mungkin. Maka yang paling ringan apa? Hah? Yang paling ringan apa? Novel yang paling ringan apa? Membunuh? Apa? Nggak tahu. Minum khamar? Bukan. Kalau minum khamar Anda mabuk, mabuk ini hilang, nanti memperkosa, dibunuh dia. Makin berat. Makanya khamar itu disebut umul khaba'is. Rajanya keburukan itu khamar. Karena kalau sudah mabuk itu bisa macam-macam. Membunuh, menghilangkan nyawa. Ya berzina kan begitu. Walaupun mengingkari. Itu yang paling ringan. Tetapi kalau bisa dihindarkan, 3-tiganya kita hindarkan. Tapi dalam kaidah kalau nyawa kita terancam, kecuali harus melakukan 3 perkara, ambillah yang paling ringan dari 3 perkara itu. Begitulah kaidah para ulama. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kembali kepada kisah. Lah setelah kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam betul-betul dimasukkan ke dalam sumur. Dan 3 hari Nabi Yusuf di dalam sumur itu. Kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian diceritakan kisahnya sampai kelak Yusuf meninggal, dan membuat kemudian Nabi Yusuf kemudian tenang. Disitulah setelah 3 hari datanglah para qafilah, para musafir yang dagang dari Palestina menuju Mesir. Karena ketika itu mereka tinggal di Palestina. Lah ketika kemudian mereka mencari-cari sumur karena kehabisan kehabisan air, dimasukkanlah kemudian dalwun itu.
Lah Yusuf sudah diberitahu sama Jibril, nanti sebentar lagi setelah 3 hari pasti akan ada tambang dengan timba. Kamu ambil saja tambang itu. Makanya kemudian ketika tiba-tiba datang tambang, langsung diambil. Kemudian dia dinaikkan ke atas. Maka takjublah para musafir itu, kok bisa ngambil air dapat manusia? Kayak orang mancing, ya kan? Nggak dapat ikan, dapat celana dalam. Ya kan? Kan ada itu yang salah sasar itu ya kan? Jadi ini orang mancing itu, orang mengambil air, ternyata setelah berat disangka air sampai di atas kemudian manusia. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ikhwan adalah orang yang paling tampan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan separuh ketampanan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Separuh ketampanan Nabi Adam itu diberikan kepada Yusuf. Adam itu tampan, ya. Dan Adam itu bukan kera, bukan monyet, sebagaimana teori Darwin. Belum tahu teori Darwin? Bahwa asal-muasal manusia itu dari kera, awalnya bungkuk, kemudian lahir lagi mulai tegak, jadilah antum. Jadi antum menurut teori Darwin itu berasal dari monyet hutan. Ya. Kita katakan teori ini bertentangan. Adam itu loh nabi yang paling ganteng. Separuh kegantengan Adam diberikan kepada Yusuf. Kita semua turunan Adam. Nggak apa-apa Darwin saya yang keturunan kera, biar dia monyet. Ya. Tapi kita bukan bangsa kera, kita bangsa manusia. Lah Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya ketika melihat anak kecil tampan gitu ya, senang tuh. Kemudian mereka mulai mengambilnya. Kemudian dibawalah mereka, perjalanan rupanya mereka mengarah ke Mesir. Sesampainya mereka ke Mesir, maka kemudian mereka pun menjual Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan Nabi Yusuf dengan pembeli yang akan mengangkat derajatnya. Ada seorang pejabat namanya Al-Aziz. Pejabat itu namanya Al-Aziz. Saya katakan tadi kerajaan Mesir itu dia dipimpin oleh seorang raja. Di bawahnya para gubernur. Lah para gubernur ini ada pimpinan gubernur. Lah pimpinan gubernur itu disebut Al-Aziz. Ada namanya Al-Aziz. Jadi dia posisinya di bawah raja. Dan Allah takdirkan dia tidak punya anak sama sekali. Akhirnya kemudian dia ingin memuliakan istrinya Zulaikha. Dengan cara apa? Mencari dan membeli budak-budak anak-anak. Maka berjalanlah Al-Aziz dengan Zulaikha ini ke pasar jual beli budak. Lah tiba-tiba dilihatnya ada anak kecil, tampan nih, pokoknya putih, mancung luar biasa. Di sini langsung tertarik Zulaikha dan mengatakan kepada Al-Aziz, belilah anak itu supaya kita bisa mengangkat anak atau nanti suatu ketika bermanfaat untuk kita. Akhirnya dibelilah, subhanallah, dengan harga yang murah, darahima ma'dudah. Dalam Al-Quran seperti itu. Seandainya diberikan saja tanpa kemudian diberikan uang pun tidak ada masalah, tapi tetap dibeli oleh Imra'atu Aziz tadi. Akhirnya kemudian Yusuf pun dibeli, dibawalah ke istana. Istana megah, bayangkan. Ini wakil raja. Tentu rumahnya bukan rumah biasa, rumah istana. Makanannya juga bukan makanan biasa, makanan mewah. Pakaiannya juga indah-indah, kasurnya juga empuk-empuk, dayang-dayangnya dan begitu seterusnya. Lihat bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang anda anggap buruk itu rupanya kebaikan di hadapan Allah. Belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk bagi kita, bahkan itu sebuah kebaikan. Nabi Yusuf dihasadi oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, dibawa oleh para kafilah, dijual lagi. Tapi Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi antum kalau sekarang mondok di Jabal Uhud ini memang nggak enak. Kalau antum di rumah kan kasur enak, sebagiannya main game, ya, keluar trek-trekan, pulang nggak dilarang orang tua, makan semakannya, enak di rumah kan. Masuk pesantren kayak penjara, jendelanya aja kayak penjara gini.
Ya. Makan ya itu saja dikresek gitu kan, isinya ya tempe tahu, nahu sorop, tempe tahu. Tempe itu nahu, tahunya sorop. Jadi makan apa? Makan nahu sorop. Tempe tahu tiap hari gitu. Ya. Ya, sekarang antum mungkin dianggap ini tega banget nih orang tua ini, kok lempar saya ke Jabal Uhud pula. Sudah kasurnya sempit, 2 lantai lagi, berdekat-dekat, banyak nyamuk, ini itu, nanjak, capek. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda anggap buruk hari ini, capek di sini, asik ngapal aja, stres. Nanti antum merasakan setelah antum keluar dari sini. Dapat ilmu, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abu Hurairah, orang miskin Abu Hurairah itu ikhwan, makanya disebut ashabus sufah, miskin. Dia hidup di tenda di samping Masjid Nabawi, kadang 3 hari nggak makan sampai dia pingsan-pingsan. Tapi dia sabar bermulazamah ngaji sama Nabi. Akhirnya dia cerdas dan Allah berikan anugerah hafalan yang luar biasa yang tidak pernah lupa, dan dia menjadi salah satu dari sahabat yang al-mukthiruna fil hadithi Rasulillah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Setelah kemudian Rasul meninggal, dia diangkat jadi gubernur, hartanya banyak, namanya melambung. Sampai dia meninggal pun disebut-sebut namanya an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapapun yang membaca hadis Nabi dalam bab apa saja ada Abu Hurairah di situ. Dalam bab air ada Abu Hurairah di situ disebut. Dalam bab tayamum, dalam bab wudu, dalam bab solat, dalam bab zakat, dalam bab apa saja Abu Hurairah ada di situ. Meriwayatkan hadis Nabi SAW. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang antum anggap buruk hari ini nanti akan jadi sebuah kebaikan di akhir nanti. Jadi sabar. Sabar dalam menimba ilmu itu perlu kesabaran. Kita kembali. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam hidup di istana Al-Aziz. Barulah dia merasakan hidup yang sangat enak, makan enak, tidur enak, macam-macam. Diberikan pendidikan sampai akhirnya Yusuf pun tumbuh dewasa. Hidup selama 10 tahun bersama keluarga Aziz dengan Zulaikha itu. Jadi ketika masuk sumur umur 10 tahun, kemudian hidup di istana Al-Aziz 10 tahun, sekarang Yusuf usianya menginjak 20 tahun. Sudah ganteng, sudah anak muda. Rupanya Zulaikha. Apa ini? Setelah Yusuf kemudian makin dewasa, ya, tidak sebagaimana kecintaan Zulaikha ketika Yusuf masih kecil. Kecintaan seorang ibu kepada anak. Tapi setelah dia dewasa, karena bukan anak kandung, tapi seorang budak yang dirawat menjadi anak angkat, tumbuh rasa cinta seperti seorang anak muda kepada seorang gadis. Atau sebaliknya, malah dia suka. Mau selingkuh bahasanya ya. Lah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu berusaha untuk menolak. Berkali-kali Zulaikha itu merayu Yusuf, tapi Yusuf pemuda yang afif, menjaga dirinya. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun da'athu imra'atu dhata jamalin. Seorang laki-laki yang ditawarkan wanita yang cantik, penuh dengan karisma, kemudian mengajak berzina, tapi laki-laki mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia hindari perzinahan. Begitulah anak-anak muda yang menjaga diri. Yusuf ini seorang musafir, jauh dari keluarganya. Biasanya kan seorang musafir, kalau kita lihat di Batam ini kan banyak para perantau. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, macam-macam, satu Indonesia tumblak di Batam ini. Seorang yang merantau itu biasanya lebih berani karena jauh dari keluarga. Dia harus mengadu nasib. Makanya kalau para perantau itu jadi jahat sekali.
Kalau jadi baik, baik sekali. Kenapa dia bisa berbuat jahat? Karena jauh dari orang tua, jauh dari kampungnya. Kalau dia berbuat jahat, orang kampung tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Ya. Artinya Yusuf ini kalau diajak berzina dengan wanita istri pejabat yang sangat cantik Zulaikha ini, memungkinkan karena dia seorang musafir, jauh dari keluarga, orang nggak tahu siapa dia di situ. Tapi Yusuf dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang afif, yang menjaga diri. Makanya ketika Zulaikha itu mengundang Yusuf ke kamarnya, kemudian berusaha, kemudian oleh Zulaikha dikunci seluruh pintu dan jendela. Bayangkan, tidak ada satupun jendela dan pintu kaca dikunci. Kemudian Zulaikha membuka bajunya dan menawarkan diri. Tapi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kalau bukan karena burhan dari Allah, tentu aku akan terjerumus kepada perbuatan yang sangat dahsyat fitnahnya ini. Ikhwan, ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu melihat patung. Jadi ada patung di rumah Zulaikha itu, karena ketika itu orang Mesir menyembah patung. Ya. Lah patung itu tersingkap dari tutupnya. Jadi ada penutup, kemudian tersingkap penutupnya. Dia malu. Sebenarnya Yusuf itu secara naluri laki-laki, dia pengen juga. Siapa yang tidak pengen? Ya. Dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik, nalurinya itu pengen. Makanya Allah mengatakan, wa hammat bihi wa hammat biha. Artinya wanita itu pengen Yusuf, Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen. Tapi ketika dia melihat patung itu, Yusuf malu. Padahal itu Tuhannya orang Mesir. Kalau dia malu kepada patung itu saja, maka dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian dia lari menghindar Zulaikha, kemudian dia lari kepada pintu, sampai di pintu rupanya Zulaikha menarik pakaiannya, sobek dari belakang. Ketika sobek, Allah takdirkan suaminya datang. Jadi ketika ditarik dari belakang itu, prek gitu ya, rupanya suaminya datang. Persis ketika pengambilan baju kemudian sobek dari belakang itu. Bayangkan ikhwan, kamar itu tidak ada yang memiliki kunci kecuali suami istri. Ya, jadi ketika Zulaikha menarik baju kemudian sobek dari belakang, suaminya membuka pintu. Kagetlah suaminya. Lah ketika kaget, heboh. Maka Zulaikha berusaha kemudian menuduh Nabi Yusuf bahwa dia yang merayu dirinya. Lah ketika itu ada seorang jariyah pembantunya. Dia bawa anak kecil belum balik, usia di bawah 10 tahun. Tiba-tiba anak kecil ini berbicara dan mengatakan kepada Al-Aziz, lihat robekannya. Kalau seandainya robekannya dari depan, maka Yusuf pendusta dan wanita itu benar. Tapi kalau sobekannya dari belakang, maka wanita itu dusta, Yusuflah yang benar. Itu anak kecil tuh bisa ngomong begitu. Ya. Maka dilihat rupanya robekan dari belakang. Maka tahu di sini yang salah siapa? Imra'atu Aziz. Tapi karena suaminya masih sayang dengan Imra'atu Aziz ini, dengan istrinya, maka dia hanya mengatakan kepada Yusuf, wahai Yusuf, asrif anni, inna kaidahunna azim. Yusuf, pergi kamu cepat. Ya, sesungguhnya tipu daya mereka para wanita itu besar. Makanya rusaknya para ulama Bani Israel itu karena perempuan. Itu pula yang kemudian Nabi SAW mengatakan, inna asyadda fitnati Bani Israel minan nisa. Maka kemudian Yusuf pun pergi. Rupanya cerita ini, cerita di dalam kamar ini menyebar kepada ibu-ibu pejabat. Kalau di polisi itu kebayangkarinya lah ya. Ibu-ibu Bayangkari. Ya, pejabat-pejabatnya itu kan mesti kan ada komunitasnya tuh kan. Kalau ibu-ibu pejabat kan ada komunitasnya. Ya, kalau ibu-ibu di desa juga adalah komunitas tukang gibah, tukang rumpi itu kan ya, di gubuk-gubuk tuh. Mesti orang kaya ya komunitasnya orang kaya. Lah, mereka punya komunitas, ibu ini, Zulaikha ini punya komunitas antara mak-mak tuh. Ada yang mengatakan jumlahnya 40 wanita. Membicarakan tentang Zulaikha. Oh, Zulaikha ini wanita enggak benar rupanya. Masa budaknya sedih mau digauli, macam-macam ceritanya. Tapi Zulaikha ini perempuan yang cerdas.
Ketika kemudian dia dibully, bahasa kita ya, nasib baik waktu itu belum ada handphone. Coba ada handphone waktu itu, mungkin dari sebar itu di WhatsApp, di Google, di YouTube ya. Tapi zaman itu kan tidak tersebar, hanya tersebar di ibu-ibu pejabat saja. Ya. Akhirnya mereka menggunjing Zulaikha, direndahkan Zulaikha ini. Zulaikha cerdas, oh dia tidak tahu siapa Yusuf. Akhirnya Zulaikha pun mengundang mereka di rumahnya, disediakan macam-macam buah-buahan, disediakan pisau yang tajam-tajam untuk mengupas buah-buahan itu. Diundang untuk 40 istri-istri pejabat itu supaya makan di rumahnya. Wah, disediakan. Datang istri-istri pejabat itu, masing-masing pegang buah dan pisau. Mereka tidak tahu apa ini maksud undangan ini ya. Dan Yusuf pun tidak tahu apa maksudnya. Ketika mereka masing-masing bawa pisau, di tangannya bawa buah, apa kata Zulaikha kepada pembantunya? Bukakan pintu itu biar Yusuf masuk kamari. Maka dibukalah pintu itu. Ketika Yusuf kemudian keluar, subhanallah, Yusuf ini ghaddul basar, tidak memandang wanita-wanita istri-istri pejabat yang cantik-cantik itu. Dia suruh berjalan saja sama Zulaikha, dia nurut saja karena dia budak masalahnya ya. Kalau enggak maka akan dihukum. Maka ketika kemudian para wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka mereka pun kemudian mengatakan falamma ra'ainahu akbarnah wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarna itu maksudnya takjub. Takjub itu maksudnya Nabi Yusuf berjalan, tetapi matanya tidak pernah melihat mereka, dia hanya nunduk saja. Beda dengan antum ya, kalau ke mall itu yang dipandang yang aneh-aneh ya. Betul-betul ghaddul basar. Makanya mereka mengatakan akbarna wa qatta'na aydiyahun. Kalimat qatta'na kalau dipotong, ini pisau umpamanya, ini kertas, pisau. Kalau satu kali sobekan dengan pisau berarti qata'a namanya. Tapi kalau qatta' pakai tasdid berarti berkali-kali. Itu bahasa Arabnya. Jadi ketika dia pegang buah itu, sambil lihat Yusuf itu dipotong-potong gitu tangannya itu. Subhanallah. Dan wanita-wanita yang memotong tangannya sambil melihat Nabi Yusuf yang ganteng itu tidak merasakan sakit sama sekali. Kenapa? Kaidah, apabila seseorang sudah melebihi kecintaan yang di atas rata-rata, biasanya apapun rasa sakit akan hilang dari dia. Seperti Bilal bin Rabah, sangat mencintai Allah dan Rasulnya, disiksa sekuat apapun dia tidak merasakan sakit. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Begitulah wanita itu. Dia melihat, tidak pernah melihat laki-laki ganteng yang paling ganteng. Bagaimana tidak? Yusuf diberikan separuh ketampanan Nabi Adam. Maka mereka mengatakan ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Oh, ini bukan orang, ini malaikat katanya. Ya, kan? Sampai mereka mengatakan seperti itu. Saking gantengnya nggak terasa memotong-motong tangannya sendiri. Lah disitulah kemudian baru Zulaikha tersenyum kepada mereka. Maka Zulaikha pun kemudian mulailah memaksa Yusuf agar melayani dirinya. Kalau tidak, saya akan penjarakan kamu. Tapi Yusuf tetap mengatakan as-sijnu ahabbu ilai. Penjara lebih aku cintai daripada melakukan perzinahan. Maka akhirnya kemudian Yusuf pun, karena Zulaikha ini wanita cerdas, dia mengatur urusan. Ini wanita-wanita sudah terfitnah dengan Yusuf, sampai kemudian tangannya dipotong-potong. Maka para suami-suaminya ini berkumpul. Para suami-suami yang wanita-wanita terpotong-potong ini berkumpul. Kemudian mereka takut dengan Yusuf memfitnah istri-istri mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk memenjarakan Yusuf. Lihat bagaimana kejahatan mereka. Bersepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Maka akhirnya kemudian Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara atas ide Zulaikha, dan juga didukung oleh para suami-suami wanita itu, karena akan menjadi fitnah bagi para wanita. Maka dari sini kehidupan Yusuf berubah
ya, masuk lagi ke penjara selama 10 tahun. Lah ada kisah menarik. Raja itu punya zawak. Antum tahu zawak? Zawak itu dalam bahasa Arab, bahasa kita ini tukang nyicipin makanan, disebut zawak namanya. Jadi raja itu kan punya tukang masak sendiri, tukang pembuat minum sendiri. Kan sebelum masakan itu dikasih raja, ada yang cicipi, takut dikasih racun. Begitu juga minuman, kalau sebelum sampai kepada raja, maka tukang nyicipinya ini meminum dulu, takut diberi racun. Lah Allah takdirkan zawak ini meninggal dunia. Yang tukang nyicipi itu meninggal dunia. Kemungkinan meninggal dunia karena diracun. Dan racun itu kemungkinan ada pada makanan atau pada minuman. Akhirnya ditangkaplah pembuat makanan dan pembuat minuman itu. Lah itu bertepatan ketika Yusuf masuk penjara. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf itu, maka Yusuf masuk penjara bersama 2 anak muda. Masuk ke dalam penjara, ya. Akhirnya kemudian Yusuf masuk nih, 3 orang Nabi Yusuf dan 2 orang yang berkasus itu, karena berencana untuk salah satunya meracuni zawak tadi. Lah Allah takdirkan di penjara itu, ikhwan. Akhirnya mimpilah salah satu dari mereka. Mimpi. Yang satu mimpinya aneh-aneh gitu kan. Ya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mimpinya 2 orang itu di hadapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Ayatnya, siapa yang hafal? Mimpinya anak muda itu. Santri, yang keras. Iya, baca. Ayat ke-36. Ayat 36. Baik, kita bacakan. Ya. Di antara mimpinya, bukan 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan bersama Nabi Yusuf itu masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Tadi saya sudah sebutkan kisah 2 pemuda ini. Yang satu tukang buat roti, yang satu tukang buat minuman, karena tertuduh telah meracuni zawak tadi. Qala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, inni arani a'siru khamran. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang baik. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ini kan ahli takwil mimpi. Nabi Yusuf sudah tahu pasti salah satunya akan mati. Salah satunya akan mati nih. Karena salah satunya akan mati, maka Nabi Yusuf alaihissalam harus berdakwah supaya mereka masuk ke dalam agama Islam, agama Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Sebelum mati itu diislamkan dululah bahasanya. Makanya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mulai berdakwah kepada mereka, wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan mereka bersyukur. Maka intinya Yusuf mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah.
Tapi memang tidak diceritakan dalam Al-Quran apakah keduanya masuk Islam atau tidak. Maksudnya mengikuti agama Yusuf atau tidak diceritakan. Tapi yang diceritakan adalah ketika keduanya kemudian diloloskan dari penjara, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika itu mengatakan kepada salah satu dari yang akan diselamatkan, tidak akan mati, nanti kamu cerita kepada raja tentang kasusku. Aku akan ceritakan kasusku, kamu cerita kepada raja, mudah-mudahan raja mengampuniku. Maka yang ditakwil akan selamat itu, ya, saya akan ceritakan kalau sampai di istana. Akhirnya keduanya dipanggil. Setelah kasusnya kemudian disidangkan dan terbukti rupanya salah satu yang berikan racun, lah rupanya yang meracuni zawak yang suka mencicipi makanan raja itu siapa? Tukang pembuat roti. Adapun tukang pembuat minuman khamr itu bebas karena dia tidak meracun. Makanya ketika ditakwil itu ada roti di atas kepalanya, sebagiannya dimakan burung. Maksudnya adalah dia akan diponis mati dan dialah akan disalib dan jasadnya akan dimakan burung. Makanya ketika keluar penjara, yang membuat roti ini dia yang bersalah menaruh racun tadi, maka mati. Lah yang membuat minum ini lupa pesan Yusuf bahwa nanti kalau kamu keluar ceritakan kisahku kepada raja, kasusku seperti ini biar jadi pertimbangan raja. Lupa pula dia sampai 10 tahun. Lupa anda cerita. Terpaksa Yusuf hidup di penjara berapa? 10 tahun. Orang nggak bersalah masuk penjara 10 tahun dia di penjara. Nabi Yusuf tuh. Ya subhanallah. Lah baru setelah itu ketika ada kasus mimpinya raja, raja ini bermimpi. Mimpinya itu saja. Setiap malam itu lagi mimpinya, itu lagi mimpinya. Dia ceritakan mimpinya kepada para penasihat. Itu hanya bunga-bunga tidur saja, itu hanya lewat saja. Tapi raja penasaran karena mimpinya bukan sekali tapi berkali-kali. Apa mimpinya? Qalal maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhar yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Harusnya kan terbalik ya. Harusnya yang kurus dimakan yang gemuk ya. Ini yang kurus makan yang gemuk pula kan gitu. Kan aneh jadinya. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering dijadikan satu. Ini maksudnya apa? Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku takwil mimpiku ini jika kalian ahli takwil. La ikhwatu fiddin, ketika itu pelayannya yang suka membuat khamar kepada raja itu kan membawa minuman tuh. Cerita dia. Baru ingat itu kisah Nabi Yusuf di penjara itu bahwa dia pun mengenal ahli takwil dalam penjara. Dulu aku juga ditakwilkan mimpinya. Maka ceritalah pada raja, ada sebenarnya orang ahli takwil mimpi, tapi yang di penjara karena dia pernah mentakwil mimpiku. Maka sang raja kemudian penasaran, kalau begitu utuslah seseorang, panggil dia kemari. Akhirnya kemudian dipanggillah orang itu kepada penjara. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mulai menakwilkan mimpi itu, bahkan takwilnya sangat mengkhawatirkan karena akan terjadi kelaparan. Yang kuat memakan yang lemah, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Macam-macam ditakwilkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu maukah kau datang denganku menuju raja? Kau ceritakan hal itu kepada raja. Tapi Nabi Yusuf mengatakan tidak. Kalau aku harus mentakwilkan mimpi raja, ada satu syarat. Selesaikan kasusku dulu. Ya. Bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam menyelesaikan kasusnya. Dan ini kenapa kemudian Allah buat lupa orang yang suka buat minuman untuk raja itu, supaya Yusuf keluar dari penjara bukan karena pertolongan orang, tapi betul-betul Allah yang menolongnya. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Yusuf sengaja di penjara sampai 10 tahun. Hikmahnya adalah
supaya Yusuf tidak ditolong manusia, tapi Allah langsung yang menolong dengan memberikan jalan keluar, dan itu pertolongan terbaik. Akhirnya kemudian setelah disebutkan kasusnya bahwa Yusuf dulu begini-begini dengan Zulaikha, dengan wanita-wanita para pejabat, begini-begini, raja mengiyahkan, iya, saya siap menyelesaikan kasusmu. Akhirnya dipanggillah wanita-wanita itu yang dulu memperdayakan Yusuf alaihi salatu wassalam, dipanggil satu-satu, dikumpulkan di kerajaan, sampai akhirnya Zulaikha ngaku bahwa dia yang salah. Maka raja pun marah dan suami Zulaikha pun marah. Akhirnya kemudian karena dipermalukan di depan umum, diceraikan Zulaikha sama suaminya Al-Aziz itu, dan wanita-wanita yang lain juga diceraikan suami-suaminya. Dan itu sebuah balasan dari Allah, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Jangan kira seseorang melakukan kebaikan ataupun keburukan kecuali pasti ada balasan keduanya. Tidak cepat maka lambat. Dan orang-orang yang berbuat zalim, balasannya akan disegerakan sebelum akhirat. Seperti kisah siapa? Az-Zahabi menceritakan kisahnya dalam kitabnya Al-Kabair. Kisah orang zalim yang mengambil, merampok ikan pada seorang nelayan. Jadi ada preman, orang jahat, tiba-tiba berjalan-jalan di pinggir laut. Kemudian ada nelayan baru nyandar dari laut itu bawa ikan besar. Kemudian dipaksa serahkan ikan itu atau kubunuh. Terpaksa karena ketakutan, nelayan itu diserahkan kepada orang zalim ini. Oh, dengan semangatnya orang zalim ini membawa ikan tadi tanpa kerja keras. Rupanya Allah takdirkan ikan itu hidup sesaat menggigit jarinya. Setelah digigit jarinya, rupanya ada racun dari jari gigitan ikan itu, dan dia merasakan sakit di malam hari yang tidak ada tahu kecuali Allah sakitnya. Maka keesokan harinya dia datang ke tabib. Dia mengatakan, ini apa jariku, kenapa membuat aku sakit gigitan ikan itu? Kata dokter, itu ada racun yang sudah merambah sampai di pergelangan tanganmu. Kalau tidak diamputasi, maka racun itu akan merambah sampai ke sikutmu. Paksa diamputasi. Besoknya nyolong, setelah itu diamputasi. Lihat bagaimana kata Nabi SAW, tidak ada dosa ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghy wa qati'atur rahim. Tidak ada satupun dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Pertama kezaliman, dan yang kedua memutus silaturahim dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, kembali akhirnya kemudian setelah Yusuf pun kemudian dibela oleh raja dan dibebaskan oleh sang raja, dan mereka orang-orang yang pernah menzaliminya mendapatkan balasan, maka Yusuf pun kemudian berusaha untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Maka sang raja ketakutan akan kondisi kerajaannya, karena ini bukan setahun 2 tahun paceklik yang ditakwilkan Yusuf, 7 tahun akan terjadi paceklik hebat, kelaparan di mana-mana. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menawarkan diri kepada raja, kalau engkau percaya wahai raja, serahkanlah pembendaharaan Mesir kepadaku. Jadi menteri ekonomi loh bahasa sekarangnya. Serahkan perekonomian Mesir kepadaku. Akhirnya kemudian sang raja pun ketika mengatakan falamma kallamahu qala innakal yaum ladaina makinun amin, ya. Kemudian sang raja pun percaya Yusuf, diangkatlah jadi bendaharawan Mesir. Maka Yusuf mulai membuat siasah politik. Bayangkan, oh dia sekarang jadi orang kepercayaan raja. Lihat, memang terkadang orang itu susah-susah dahulu kan. Mulai dari dihasadi keluarganya, dibuang ke sumur, dijual, dimasukkan ke penjara. Subhanallah, ini kan keperitan hidup semuanya. Dan di endingnya Yusuf menjadi seorang menteri kepercayaan raja, menyelamatkan Mesir, diberikan fasilitas paling tinggi. Maka kemudian Yusuf pun mulailah berpolitik. Dia memberikan uang-uang ke masyarakat agar menanam gandum di mana-mana, beras di mana-mana. Nanti sebagiannya diambil kerajaan dan sebagian dikonsumsi oleh mereka. Lah yang diserahkan ke kerajaan ini disimpan oleh Nabi Yusuf sampai setelah 7 tahun
betul-betul terjadi kekeringan, paceklik di mana-mana. Tapi Mesir mengalami luar biasa kemakmuran. Negara-negara tetangganya semua kelaparan kecuali Mesir. Semua kelaparan, termasuk Palestina. Karena Palestina dekat dengan Mesir, perjalanan darat. Perbatasannya jalur Gaza itu kan. Ya. Akhirnya terdengarlah oleh keluarga Nabi Yakub bahwa kalau ingin mendapatkan makanan dan tidak akan kelaparan, maka mereka boleh menukar gandum, menukar makanan dengan barang-barang berharga. Berangkatlah keluarga Yakub ini. 10 orang datang ke Mesir membawa barang. Yusuf sudah sukses di Mesir. Lah ketika datang ke istana Mesir, Yusuf kenal. Ini orang-orang ini kenal, ini dulu orang yang menzalimi saya. Lihat, orang yang disakiti selamanya tidak akan lupa kepada orang yang menyakiti. Tapi orang yang menyakiti akan lupa kepada orang disakitinya. Itu kaidah itu. Ingat gak antum dulu zalimi saya? Nggak ingat. Yang menzalimi biasanya gitu, nggak ingat ya. Tapi yang dizalimi akan ingat terus. Wah ini, walaupun udah tua, mukanya ini kayak dulu nih orang yang kurang ajar sama saya ini. Ya. Yusuf kenal tuh saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudara nggak kenal sama Yusuf. Ya. Maka Yusuf pun kemudian, tapi dia berusaha. Disinilah Allah tampakkan adabnya seorang nabi, akhlaknya seorang nabi. Jazaul ihsan, jazaus sayyi'ah, balasan keburukan tidak dibalas dengan keburukan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Begitulah para nabi yang mengajarkan kepada kita. Ya. Dulu mereka hasad, maka lawan hasad itu kita berikan kebaikan kepada orang yang hasad. Inilah cara menghilangkan hasad. Kan saudara-saudara Yusuf kan hasad tuh kepada Yusuf, maka Yusuf justru tidak hasad. Jadi mereka akhirnya diberikan kan dalam kaedah pemberian penukaran barang itu satu unta satu karung gandum. Walaupun mereka banyak 10 unta, tetap dikasih satu unta, satu orang satu unta. Akhirnya mereka mengatakan, Yusuf nih mengatakan, berapa saudara kalian? Mereka mengatakan 11 orang. Loh kenapa cuma 10? Benyamin maksudnya saudaranya nggak dibawa. Kenapa cuma 10? Besok-besok kalau kamu datang, ajak yang ke-11-nya. Kalau engkau tidak ajak, kami tidak akan kasih gandum lagi. Untuk kebaikanku, kata Yusuf, nih gandumnya, setiap satu unta, satu karung, nih saya kembalikan semua barang berharganya. Loh, baik kan? Udah nggak diambil barang berharganya, dikasih gandum lagi. Ya. Akhirnya pulanglah mereka. Sampai di Palestina berjumpa dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pantang makan yang haram, pantang makan pemberian orang, tidak mau dia. Ketika dia melihat gandum-gandum itu di atas unta, kemudian barang berharganya kembali, Yakub menolak, tidak mau. Ini harus dikembalikan nih. Saya tidak mau, kecuali kalau barang-barang berharganya memang sudah diterima oleh Mesir, mereka dapat makanan, nggak apa-apa. Ini enggak, makannya dikasih, barangnya dikembalikan. Kata Yakub, saya nggak mau makan kecuali ditukar dengan barang berharga. Akhirnya mereka mengatakan, tidak wahai ayahku. Mereka minta syarat. Kalau kami harus kembali ke Mesir, adik kami Benyamin harus diajak. Kalau nggak lengkap 11, mereka akan menolaknya. Nabi Yakub teringat dengan Yusuf. Nabi Yakub teringat dengan Yusuf, nanti dimasukkan sumur lagi kan gitu ya. Dia takut karena di antara ujian Nabi Yakub itu salah satunya dia menangis karena sedih kehilangan Yusuf sampai buta. Setiap hari Yakub menangis karena tidak wajar kematian Yusuf, apalagi tahu Yakub ini Yusuf akan jadi nabi. Makanya dia sedih menangis, akhirnya buta, nggak bisa melihat. Pada awalnya Yakub tidak mengizinkan Benyamin, tapi dirayu dan ini demi makan, demi tidak kelaparan. Akhirnya Yakub pun kemudian setelah dipastikan Benyamin aman, maka boleh mengizinkan Benyamin ikut. Berangkatlah mereka dengan Benyamin yang tadinya 11 unta jadi 10 unta jadi 11 unta, kan jadi banyak tuh karungnya. Setelah sampai di sana, Nabi Yusuf kenal dengan Benyamin. Benyamin tidak kenal dengan Yusuf. Akhirnya kemudian oleh Nabi Yusuf dipisahkan tuh dari kawan-kawannya, dimasukkan ke dalam kamar. Kemudian Yusuf baru bercerita bahwa dia adalah Yusuf. Wah, senanglah Benyamin karena berjumpa dengan saudaranya sudah lama, bertahun-tahun tidak berjumpa.
Dari situlah maka Yusuf tidak mau berpisah dengan Benyamin. Disitulah dia buat makar. Dia ngomong sama Benyamin, nanti sebelum kau pulang, nanti kendaraanmu akan saya kasih barangku. Nanti kau akan dituduh mencuri. Nanti kalau kamu dituduh mencuri, kamu tidak akan pergi lagi ke Palestina dan kamu akan hidup bersama saya di sini. Betul, dibuat siasat seperti itu. Setelah barang-barangnya kemudian ditukar dengan gandum, kemudian orang-orang ini sudah mau kembali ke Palestina. Sebelum masuk sampai gerbang saja, para penjaga teriak. Ada barang yang hilang, ada barang yang hilang. Barangnya Malik hilang. Akhirnya penjaga pun menutup gerbang, kemudian memeriksa semua bawaan 11 saudara Yusuf ini. Dicek semuanya. Ya. Rupanya yang bawa barang ada siapa, Ben? Benyamin. Ditangkaplah Benyamin. Ketika itu hukuman orang mencuri, kalau ikut syariat Yakub maka menjadi budak. Kalau ikut syariat Mesir maka dibunuh. Cuma dua itu saja. Hukuman orang mencuri ketika itu jadi budak atau dibunuh. Ya, dan Yusuf mengikuti syariat Yakub. Akhirnya kemudian mereka pun meminta-minta agar jangan menahan Benyamin, karena mereka sudah berjanji kepada bapaknya untuk mengembalikan Benyamin. Ya, karena kan Nabi Yusuf bersiasat supaya mereka tahu ya bagaimana susahnya Nabi Yusuf dulu. Akhirnya terpaksa salah satu yang berakal dengan mereka mengatakan, ya sudahlah, berangkatlah kalian ke Palestina yang 9 orang itu. Maka salah satu saudara Yusuf kemudian dengan Benyamin ditinggal di Mesir. Bilanglah sama bapakmu, sama bapak kita Yakub itu bahwa telah terjadi begini-begini. Ceritakan aja sejujurnya bahwa Benyamin begini-begini. Berangkatlah mereka. Sampai di Palestina, Yakub gak percaya, karena dia sudah pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf dan tidak pulang. Sekarang Benyamin tidak pulang lagi. Kalian apakan Benyamin? Bahasanya seperti itu kan. Kata bapaknya, pokoknya cari sedapat mungkin Yusuf dengan Benyamin, datangkan kepadaku. Saya enggak mau tahu, kata Yakub. Itu sudah buta tuh. Saya enggak mau tahu, saya enggak mau menerima perkaran. Sekarang kalian pergi lagi, datangkan Benyamin dan Yusuf kepadaku. Akhirnya sudah panik ini anak-anaknya. Terpaksalah berangkat lagi mereka ke Mesir, menceritakan tentang kondisi ayahnya begini. Akhirnya Yusuf mengatakan, ya sudah, kalau begitu bawalah Benyamin bersama kalian dan berikan pakaianku kepada ayah kalian, pakaian raja. Berikan pakaianku kepada ayah kalian. Akhirnya berangkatlah orang ini kembali Palestina membawa Benyamin. Ketika sampai kemudian di Palestina, pakaian itu diberikan kepada Nabi Yakub. Tiba-tiba Yakub mencium bau Yusuf. Kemudian diciumnya baju itu sampai akhirnya Allah takdirkan yang tadinya buta menjadi melek, sembuh butanya dari pakaian Nabi Yusuf itu. Dan setelah kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam mengundang mereka semua untuk ke Mesir. Maka dibawalah seluruh keluarga Nabi Yakub dan 11 saudaranya, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua diboyong ke Mesir. Dan subhanallah, disinilah takwil mimpi yang terakhir, bahwa apa yang ditakwilkan oleh ayahnya, bahwa kelak maksudnya 12 bintang itu sujud kepada diriku, maksudnya 12 saudaranya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mengikuti Yusuf alaihi salatu wassalam.